Gemparkan dunia tepat tadi malam, Thomas Doll resmi keluar dari Persija, auto langsung jadi dirtek baru Persib untuk Liga Champions Asia kah? Tonton video ini sampai selesai, kamu akan kaget melihatnya. Bojan Hodak tegaskan persiapan uji coba pramusim sebelum tampil di Liga Champions Asia. Persib akan lawan juara Malaysia Johor Darul Ta'zim kah? Ini penjelasan selengkapnya. Keputusan luar biasa hebat manajemen Persib. Bos Teddy bocorkan pemain asing Persib musim depan, semuanya akan dipertahankan demi raih gelar juara kah? Ini berita selengkapnya. Pelatih Persib asal Brazil buat pengakuan jujur dan hebat usai bawa Persib juara, akan lakukan hal ini ke Persib demi juara Liga Champions Asia. Rahasia besarnya akhirnya terungkap. Ini faktanya. Sudah lama terpendam, akhirnya terbongkar. Auto mendadak gemparkan Bandung. Ryan Kurnia blak-blakan soal Persib yang wujudkan cita-citanya sejak kecil. Lo apakah itu? Bikin penasaran. Ini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Gemparkan dunia tepat tadi malam, Thomas Doll resmi keluar dari Persija, auto langsung jadi dirtek baru Persib untuk Liga Champions Asia kah? Tonton video ini sampai selesai, kamu akan kaget melihatnya. Tiba-tiba, Thomas Doll membuat keputusan mengejutkan setelah mengakhiri musim keduanya bersama Persija Jakarta. Dia menandatangani akhir dari petualangannya bersama klub pada Kamis, 13 September 2024, dini hari WIB, mengakhiri kontraknya secara resmi. Mengutip dari Hamburger Morgen Post, Doll mengakui bahwa 2 tahun di Liga 1 Indonesia telah menjadi pengalaman yang luar biasa baginya. 2 tahun yang sangat hebat di klub yang hebat, kata Doll, menggambarkan perjalanannya di Persija. Namun di balik kerlap-kerlip gemerlap keberhasilan, alasan di balik keputusan, tiba-tiba ini ternyata adalah keluarga. Indonesia hebat, tetapi saya sangat jauh dari keluarga saya, ujar Doll, mengungkapkan kerinduannya kepada orang-orang terkasih di Budapest, Hungaria. Doll, yang adalah ayah dari 3 anak perempuan, Emilia Hanna, Dennis, dan Olivia, juga tengah menantikan kelahiran anak laki-laki pertamanya. Saya sangat menantikannya, katanya, dengan kegembiraan seorang ayah yang sudah lama menanti. Melihat ke depan, Doll berencana untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya di benua Eropa. Setidaknya tidak terlalu jauh untuk saat ini. Seharusnya melatih di Eropa, tutupnya, mengisyaratkan arah masa depannya. Namun di balik kata-kata tersebut, apakah ada kemungkinan Doll memiliki rencana tersembunyi? Apakah alasan keluarga hanya permukaan dari keputusannya? Ataukah ada peluang ia akan bergabung dengan klub lain? Seperti yang dispekulasikan beberapa penggemar, misalnya sebagai Direktur Teknik Persib Bandung. Apa pendapat Anda? Bojan Hodak tegaskan persiapan uji coba pramusim sebelum tampil di Liga Champions Asia. Persib akan lawan juara Malaysia Johor Darul Ta'zim kah? Ini penjelasan selengkapnya. Pelatih andalan Persib Bandung, Bojan Hodak, secara tegas menegaskan bahwa timnya membutuhkan persiapan yang matang menjelang musim baru. Bojan yakin bahwa skuad Persib harus diuji melalui serangkaian pertandingan pramusim, baik dalam bentuk turnamen maupun uji coba konvensional. Baginya, masa pramusim adalah momen krusial bagi setiap tim yang hendak bersaing di level tertinggi. Saat ini, Persib butuh tindakan nyata untuk memanaskan mesin permainan mereka. Jeda panjang di bulan Juni memberikan kesempatan bagi para pemain untuk pulih, tapi sekarang saatnya untuk kembali beraksi, tutur Bojan dengan mantap. Namun, Bojan juga sadar bahwa pemanasan yang terlalu intens dapat berakibat negatif bagi kebugaran pemain. Dia mengingatkan akan risiko cedera yang sering terjadi akibat jadwal yang padat dan panjangnya durasi kompetisi seperti yang dialami oleh Borneo FC di musim sebelumnya.
Saya telah melihat begitu banyak pemain yang terluka karena kelelahan di musim lalu. Ini adalah sinyal bahwa tubuh kita memiliki batasan, dan sebagai pelatih, saya harus memastikan bahwa para pemain mendapatkan istirahat yang cukup untuk pulih sepenuhnya, ungkap Bojan dengan perhatian yang jelas terhadap kesejahteraan para pemainnya. Bojan menegaskan bahwa rencana istirahat yang panjang adalah kunci untuk memastikan bahwa timnya kembali dalam kondisi terbaik saat memulai persiapan pada bulan Juli mendatang. Dalam 1 bulan, 4 tim teratas harus menyelesaikan pertandingan tambahan. Ini bukan hal yang mudah bagi para pemain. Jadi istirahat adalah kebutuhan yang tak terhindarkan. Mereka membutuhkan waktu untuk melepaskan beban dan meraih kesegaran kembali sebelum kembali bertempur di lapangan hijau, Bojan menegaskan dengan penuh keyakinan. Menurut admin, lawan JDT adalah solusi baik. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Keputusan luar biasa hebat manajemen Persib. Bos Teddy bocorkan pemain asing Persib musim depan, semuanya akan dipertahankan demi raih gelar juarakah? Ini berita selengkapnya. Persib Bandung kini tengah dalam tahap evaluasi terkait skuad pemain asing mereka untuk musim mendatang. Dari ke-6 pemain asing yang saat ini bergabung dengan tim, 2 diantaranya, yaitu Ciro Alves dan Stefano Beltrame, kontrak mereka telah berakhir. Teddy Cahjono, Direktur Olahraga PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, memberikan sedikit cahaya terkait keputusan mengenai pemain asing tersebut. Namun dia juga mengisyaratkan bahwa keputusan akhir masih dalam proses evaluasi. Kami masih dalam tahap evaluasi. Kami menunggu hasilnya sebelum dapat memutuskan, ungkapnya kepada media belum lama ini. Selain itu, Teddy juga membahas tentang rencana penerapan kuota pemain asing untuk musim depan. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa Liga akan memberlakukan aturan di mana setiap tim diperbolehkan memiliki 8 pemain asing, termasuk 2 pemain Asia. Namun, hanya 5 pemain asing yang diizinkan bermain bersama dengan 1 pemain Asia. Sisanya akan berada di bangku cadangan dan dapat dimainkan untuk menggantikan pemain asing lainnya. Namun Teddy menegaskan bahwa keputusan final mengenai aturan tersebut masih dalam proses. Kita menunggu keputusan finalnya. Kita tidak boleh berspekulasi tentang kuota pemain asing. Kita akan menunggu pengumumannya secara resmi sebelum membuat keputusan lebih lanjut, tambahnya dengan tegas. Jadi, sambil menunggu keputusan akhir, para pendukung Persib Bandung harus bersabar dan tetap mendukung tim mereka. Apakah Anda memiliki pendapat atau harapan mengenai pemain asing mana yang harus dipertahankan oleh Persib? Bagikan pemikiran Anda. Pelatih Persib asal Brazil buat pengakuan jujur dan hebat usai bawa Persib juara, akan lakukan hal ini ke Persib demi juara Liga Champions Asia. Rahasia besarnya akhirnya terungkap. Ini faktanya. Meskipun musim Liga 1 telah usai bagi Persib Bandung, pelatih kiper mereka, Luizino Passos, tidak merasa puas dengan sekadar beristirahat. Sebaliknya, ia langsung terjun ke lapangan untuk melatih 16 penjaga gawang muda dari Akademi Persib di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, selama 2 hari pada tanggal 10-11 Juni 2024. Ini bukan kali pertama Passos memberikan latihan kepada kiper muda. Tahun sebelumnya, dia telah memberikan waktunya untuk melatih para kiper muda di lapangan Pusdikpom. Kali ini, fokusnya adalah pada kiper-kiper berusia 16, 18, dan 20 tahun. Ini cara yang sangat bagus untuk memperkuat hubungan dengan akademi, termasuk para pelatihnya, ungkap Passos melalui laman resmi Persib, menegaskan pentingnya kolaborasi antara tim senior dan akademi. Dengan adanya kiper jebolan Akademi Persib yang telah bergabung dengan tim senior, seperti Putra Sheva Sanggasih dan Fitrah Maulana, Passos berharap bahwa regenerasi kiper muda Persib akan terus berlanjut untuk mendukung keberhasilan tim di masa depan. Sheva dan Fitrah memiliki bakat yang luar biasa dan masa depan yang cerah. Bagi saya, hubungan ini sangat vital. Kami mengembangkan kiper-kiper muda berkualitas dari akademi untuk dapat memperkuat tim senior, tandasnya dengan keyakinan yang jelas. Dengan semangat ini, Persib Bandung menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya meraih kesuksesan saat ini,
tetapi juga untuk mempersiapkan fondasi yang kuat bagi masa depan klub. Apakah Anda yakin regenerasi kiper muda Persib akan membawa dampak positif bagi klub dalam beberapa musim mendatang? Berikan pendapat Anda. Sudah lama terpendam akhirnya terbongkar, Auto mendadak gemparkan Bandung, Ryan Kurnia blak-blakan soal Persib yang wujudkan cita-citanya sejak kecil. Lo apakah itu? Bikin penasaran. Ini penjelasannya. Ryan Kurnia telah berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan meraih gelar juara bersama Persib Bandung. Sebagai bagian integral dari tim, ia turut menyumbang dalam kejayaan klub ini di musim 2023-2024. Banyak yang bermimpi meraih gelar juara di panggung profesional, dan bagi Ryan, impian itu menjadi kenyataan bersama Persib. Kemenangan ini bukan hanya sekadar sebuah pencapaian, tetapi juga merupakan puncak kebahagiaan bagi Ryan yang telah mengabdi kepada klub impiannya. Dalam perjalanan menuju gelar juara, Ryan telah menorehkan 23 penampilan gemilang selama 740 menit di lapangan. Kontribusi 1 gol yang ia buahkan menjadi bukti betapa berarti keberadaannya dalam skuad Pangeran Biru. Juara ini adalah yang pertama dalam karier profesional saya, dan meraihnya bersama Persib, sebuah kebanggaan yang tak terlukiskan bagi saya sebagai putra Jawa Barat, ungkap Ryan, menggambarkan rasa syukur dan kebanggaannya seperti yang dilaporkan oleh laman resmi Persib. Tapi kemenangan ini juga membawa harapan baru bagi Ryan. Selain meningkatkan penampilannya di lapangan, dia berharap untuk terhindar dari cedera dan rintangan lainnya selama berkarir di masa mendatang. Dengan harapan bahwa ini adalah awal yang baik, saya berharap ke depannya akan lebih baik lagi. Semoga segala hal berjalan lancar dan dilimpahi keselamatan di setiap pertandingan. Pungkasnya dengan doa dan optimisme yang penuh. Erick Thohir siap bawa kejutan, inilah persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons realistis mengenai target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di laga terakhir putaran kedua Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia memastikan diri melaju ke putaran ketiga tanpa harus menunggu hasil laga Irak versus Vietnam. Kemenangan ini juga memastikan mereka lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, merasa senang dan bersyukur dengan pencapaian tersebut. Ia menyoroti bahwa regulasi baru FIFA untuk Piala Dunia 2026 memberi peluang lebih besar bagi Timnas Indonesia untuk tampil di ajang 4 tahunan itu. Meski demikian, Erick mengakui bahwa tantangan di putaran ketiga akan semakin berat. Erick Thohir tetap optimis dan percaya diri bahwa Timnas Indonesia bisa tampil baik di putaran ketiga. Saat ditanya mengenai target Timnas Indonesia, ia menyatakan bahwa skuad Garuda pasti siap berjuang. Menurut Erick, meski belum diketahui siapa lawan-lawan yang akan dihadapi, persiapan yang matang adalah kunci. Ia menegaskan bahwa tim harus memperbaiki kekurangan dari putaran kedua agar bisa tampil lebih baik di putaran ketiga nanti. Pemain satu ini memang vibes positif. Jay Itzes panen pujian bak gelombang tsunami, sosok inisiator saat ajak pemain lain tutupi satu personil Filipina yang cedera. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes mendapatkan pujian atas inisiatifnya saat mengajak pemain lain menutupi pemain Filipina yang mengalami cedera. Satu aksi terpuji ditampilkan Jay Itzes saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jay Itzes menjadi sosok inisiator yang mengajak para pemain Timnas Indonesia dan Filipina membuat lingkaran untuk menutupi Adrian Ugelvik.
Adrian Ugelvik mengalami cedera cukup serius dalam pertandingan melawan Indonesia pada laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga sempat dihentikan selama 6 menit saat memasuki menit ke-86. Ugelvik bertabrakan dengan kiper Indonesia, Hernando Ari, dalam sebuah perebutan bola. Tabrakan tersebut membuat Ugelvik terkapar di atas lapangan dengan posisi jatuh yang salah. Karena perawatan yang dilakukan memakan waktu cukup lama, Itzes lantas mengajak para pemain Indonesia dan Filipina untuk membuat lingkaran. Ajakan dari bek yang bermain bersama Venezia tersebut segera direspons dan dilakukan oleh pemain dari kedua tim. Tampak dalam tangkapan kamera bagaimana Itzes mencoba mengarahkan rekan-rekannya dan para pemain Filipina untuk menutupi Ugelvik yang tengah mendapatkan perawatan. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi penanganan dari tim medis.